Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Adik-adik, semangat dong ya. Siang-siang seperti ini kita belajar matematika, insya Allah berkah gitu. Jadi sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa untuk percaya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, di sini aku mau jadi pembimbing kalian di mata pelajaran matematika kelas 6. Nama aku singkat aja, namanya Alparel. Gitu. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu. Alangkah baiknya kita kenalan. Perkenalkan, nama aku Alfarel Fadrohman. Aku sekarang belajar atau sekolah ya di Universitas Indonesia. Umur aku 18 tahun dan aku tinggalnya di Jakarta Timur. Seperti itu. Lanjut, ada pertanyaan nih, materi apa aja sih Kak yang akan dipelajari di matematika? Nah, untuk pekan ini kita akan mempelajari operasi bilangan campuran. Cuman kalau aku nggak salah dengar atau nggak salah lihat, sebenarnya materi ini juga ada di kelas berhitung ya. Tapi nggak apa-apa, biar sekalian semakin paham apa sih operasi bilangan campuran. Jadi di sini operasi bilangan campuran itu ada, aku mau ngasih 3 poin penting gitu. Ada bilangan cacah, ada operasi hitung campuran, sama sifat distributif. Apa sih perbedaan dari bilangan asli dan bilangan cacah dan bilangan bulat? Tadi kan di sini bilang cacah doang nih. Cuman aku mau tahu nih, kalian harus tahu dulu ada eh, tiga jenis. Ada bilangan asli, ada bilangan cacah, dan bilangan bulat. Apa aja sih? Kalau bilangan asli itu maksudnya bilangan asli adalah semua angka yang dimulai dengan angka 1 seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan seterusnya. Jadi kalau bilangan asli itu dari angka 1 sampai angka jutaan, triliunan, dan tidak terhitung atau tidak terhingga. Itu. Tapi bedanya dengan bilangan cacah itu ada satu angka yang dimasukin ke bilangan asli. Maksudnya gimana? Jadi ada angka 0 gitu. Kalau bilangan asli itu dari 1 sampai ke kanan atau seterusnya, ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0. Kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0. Gitu. Kalau yang ketiga, bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah pengertiannya dari bilangan cacah. Tidak semua bilangan bulat adalah bilangan cacah dan bilangan asli. Tetapi semua bilangan cacah dan bilangan asli ada bilangan bulat gitu. Jadi maksudnya gimana? Bilangan bulat itu adalah angka yang juga maksudnya gini, ada angka dari angka asli sama bilangan cacah gitu. Tadi kan bilangan asli nggak ada 0, tapi bilangan cacah ada 0 gitu. Tapi kalau bilangan bulat ada -1, ada -2, ada -3 gitu. Jadi bilangan bulat itu tuh mencakup ada bilangan asli dan bilangan cacah juga gitu. Contohnya apa aja sih? Nah, dari kita paling kecil nih. Angka paling kecil itu adalah -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Kalian harus tahu nih, beda negatif dan positif. Kalau positif itu, dia angkanya dari 1, 2, 3 itu akan semakin besar. Cuman kalau dari negatif, angkanya dari -1, -2, -3 itu bukan besar, tapi semakin kecil. Jadi bayangin aja 0 itu ada di angka di tengah-tengah, di sebelah kanan 0 itu ada angka 1, di sebelah angka kiri itu atau sebelum angka 0 itu ada -1 gitu. Otomatis semakin ke kanan adalah semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Otomatis -1, -2 atau -3 dan seterusnya itu semakin kecil. Kalau 1, 2, 3 dan seterusnya itu semakin besar. Seperti itu ya kurang lebih. Nah, kita langsung masuk poin pentingnya, ada bilangan cacah gitu. Bilangan cacah itu ada bilangan cacah satuan, ada bilangan cacah puluhan, ada ratusan, cacah ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya. Contohnya apa sih satuan itu? Satuan itu angkanya ya satu aja gitu, dari angka 1 sampai angka 9 gitu. Berarti angka 10 masuknya kemana Kak? Angka 10 itu masuknya ke puluhan, karena puluhan itu ada dua angka nih. Ada angka 10. 10 itu kan ada dua angka ya, ada angka 1 sama angka 0. Jadi 10 itu sampai angka 99
itu masuknya ke puluhan gitu. Kalau ratusan itu ada 3 angka. Contoh nih, ratusan itu kayak 100. 100 itu kan ada angka 1, 0, dan 0 gitu. Itu sebutnya ratusan. Ya. Dan sampai 999. Kalau bilang caca ribuan itu ada, ya tau lah berapa sih uang, kalian kan sih punya uang 1000, 2000 ya. Nah, itu tuh 1000 itu berarti ada 4 angkanya. Ada 1, terus ada 0, 0, 0, dan seterusnya sampai 9.999 gitu. Makanya kan dibilang 9.999, dibilang 9.000, otomatis ini ribuan nama angkanya. Itu kalau ditanya bilangan cacah puluhan ribu itu gimana Kak? Ya kalau kamu punya uang 10.000 itu sebutannya puluhan ribu. Kenapa? Karena ada puluhan ditambah digabungin sama ribuan. Yang puluhan itu kan 10 nih, 1 sama 0. Ribuan itu adalah nolnya 3 atau di belakang titik kita ada 3 angka. Itu sebutnya ribuan. Gitu. Karena dibilang kalau 10.000 adalah puluhan ribuan sampai 99.999 dan lain seterusnya. Berarti kan kalian tahu kan kalau habis puluhan ribuan itu ada 100.000, terus ada 1 juta, ada 1 miliar, ada sampai 1 triliun. Itu banyak banget itu nolnya. Kita lanjut ya. Nah, operasi hitung campuran ini masuk ke pembahasan poin kedua kita. Operasi hitung campuran itu adalah menyelesaikan perhitungan yang terdiri atas perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Seperti itu. Jadi maksudnya campuran di sini berarti ada perkalian dan penjumlahan, ada pembagian dan pengurangan. Enggak, soal itu enggak ada cuman penjumlahan doang, 1 tambah 2 tambah 3 enggak ada. Kalau campuran itu maksudnya ada perkaliannya, ada pembagian juga, ada pengurangan juga, ada penjumlahan juga dalam soalnya gitu. Bukan berarti semuanya itu ada ya. Mungkin ada perkalian sama penjumlahan doang gitu. Nanti kalian juga lihat kok soalnya kayak apa. Nah, aduh ini halang ya. Nah, kemudian dulu. Aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Pertama nih, operasi di dalam tanda kurung didahulukan. Jadi kamu harus tahu nih, ada tipsnya nih di sebelah kanan ada namanya kuka bataku, kurung kali bagi tambah kurang. Gimana sih? Maksudnya apa sih Kak? Jadi kalau ada soal, nah kalian tuh harus kerjakan perkalian pembagian gitu. Karena kalau aku perhatikan kali dan bagi itu sebanding. Jadi terserah adik-adik mau yang bagi dulu atau kali-kali itu sebenarnya nggak masalah sih ya. Karena dia satu derajat, maksudnya satu sama gitu sebanding. Beda kalau ada kali sama ada penjumlahan atau tambah. Nah adik-adik harus kerjakan perkalian dulu. Kalau ketemu hasilnya baru ke tambahan atau pengurangan. Begitu juga tambah dan kurang, dia sama aja. Ada terserah mau yang mau yang pengurangan dulu atau yang pertambahan dulu. Itu terserah adik-adik. Yang penting pertama itu tipsnya cari dulu ada kurung nggak. Kalau ada kurung silakan kerjakan yang kurung dulu. Terus step yang kedua atau langkah yang kedua adalah kali atau bagi. Kalau ternyata ada kali bagi nih Kak, ya terserah adik-adik selama angka itu bisa dibagi gitu. Atau bisa dikali dulu. Kalau ternyata aku mau kali dulu karena apa? Karena kalau hasil dikali dulu nanti pas dibagi lebih gampang. Oh boleh terserah. Yang penting jangan sampai ada kali yang mau tambah, aku mau tambah dulu lah. Nggak boleh karena nanti hasilnya akan berbeda. Seperti itu. Coba kita contoh nomor yang aturan kedua, yaitu yang 450 di 050. Ini sebenarnya terserah adik-adik ya. 450 di 050 juga terserah, boleh duluan. Karena kan pengurangan dan penjumlahan itu sama ya, sebanding. Itu terserah adik-adik ya. Tapi di sini dipermudah dengan tanda kurung. Jadi adik-adik harus kerjakan yang 450 dikurang 150 dulu. Gitu. Baru hasilnya ketemu, ditambah 100. Yang ketiga, nah ini ada pengalian nih sama pembagian. Nah adik-adik sebenarnya dari materi dibilang ini adalah pembagian kan dibilang tuh perkalian pembagian sama kuat, otomatis terserah adik-adik. Tapi kalau aku mau ngasih saran, adik-adik lihat dulu nih, kalau seandainya adik-adik aku mau berbagi gitu. Tapi lihat dulu 5 dibagi 2 itu berapa? Bisa sih sebenarnya jawabannya adalah 2,5. Cuman ini agak sulit. Lebih baik adik-adik 5 kali lipat dulu gitu. 4 kali 5 20, 20 bagi 2 10. Jadi hasilnya nggak kan koma-komaan seperti itu. Nah, yang keempat nih, ternyata di sini itu ada pengurangan sama perkalian. Adik-adik lihat dulu. Kan aturannya adalah kuka bataku, kurung kali bagi tambah dan kurang. Otomatis adik-adik lihat dulu perkalian. Oh, aku mau kali dulu nih, berarti 8 dikali 2 dulu. 8 kali 2 berapa?
16. Nah, hasilnya nanti 23 dikurang 16 baru hasilnya 7. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir ada sifat distributif. Distributif itu artinya penyebaran. Dalam bahasa arti satu kata itu penyebaran. Gitu. Kalau mau dilihat lebih panjangnya adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan dan dikelompokkan dalam tanda kurung. Ini hanya sebagai definisi. Kalau mau cara gampangnya sebenarnya harus ke soal gitu. Kalau udah ngerjain soal dan adik-adik terlibat dalam materi ini, insya Allah adik-adik bakal lebih paham gitu. Jadi kita bakal lanjut ke soal. Nah, contoh operasi bilangan campuran dengan cara biasa dan cara distributif. Gitu. Cara biasanya itu A dikali, ini contoh aja ya, ini hanya contoh doang. Jadi ada B dikasih huruf A, B, dan C. Gitu. Kalau kita lihat dari materi sebelumnya kan aku tanda kurung dulu ya. Berarti kalau kita kasih angka nih, 3 ditambah 4 dulu baru 7, baru dikali 2 kan. Kita dulu yang kiri dulu ya, Dek, gitu. Nah, yang sebelah kanannya sama dengan itu namanya caranya distributif. Distributif itu seperti gini. Penyebaran. Nah, yang B tambah C yang dalam kurung itu dipisah-pisah gitu. Jadi contohnya kayak gini, 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 gitu. Hasilnya akan sama aja kok. Coba kalau kita lihat dari cara biasa. Cara biasa kan tambah dulu, ketemu hasilnya dikali gitu. 2 kali 7 14. Nah, kalau yang distributif ini penyebaran, dia 3-nya dipisah sama 4 gitu. Jadi 3 kali 2 4 kali 2. Itu juga boleh gitu. Nanti alatnya hasilnya berapa? 3 kali 2 6, 4 kali 2 8. Nah, 8 tambah 6 14 gitu. Kalian harus ingat nih, ada di pojok kiri paling bawah tuh note atau catatannya adalah operasi bilangan campuran dengan cara biasa dan cara distributif menghasilkan angka hasil yang sama gitu, nggak akan berbeda seperti itu. Nah, langsung ke contoh soal nih. Oke adik-adik, lanjut ke soal nomor 3. Di soal itu diketahui ada angka 511.552. Terus ditanya nih, nilai tempat pada bilangan tersebut jika ditulis dalam bentuk panjang adalah, maksudnya panjang itu dari angka yang ini tuh kita pisah-pisah, jadi kayak 500.000 dipisah dengan 10.000, 11.000 dan seterusnya. Maksudnya gimana? Langsung aja kita kerjain. Terus kita harus kerjain soal yang kayak begini itu dari angka yang paling kiri gitu. Set angka 5 nih. Angka 5 ini belakangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Otomatis ini masuk ke angka ratusan ribuan gitu. Kalau kita terus kayak gini deh. 500, 5.000. Nah, udah nih nomor 5. Lanjut. Nah, terus karena kan ditanya nih di soal juga ditanya dikasih tahu tuh dipisah-pisah kan, otomatis ditambah nih gitu. Nanti aku kejelasin kenapa ditambah. Nah, lanjut angka 1 yang di sini yang pertama ini dia itu ngebelakangin ada 1 2 3 4 angka gitu. Otomatis 1 1 2 3 4. Nah, jangan lupa nih kalau belakang dari 0 yang paling kanan dulu nih, paling kanan itu ada 1 2 3 kasih titik gitu. Kalau ribuan kasih titik. Tuh kalau ada jutaan, contoh lagi nih jutaan. Nih, kalau jutaan tuh ada 6. Nah, hitung dari paling kiri. 1 2 3 titik, 1 2 3 titik gitu. Kalau seandainya ratusan doang, ya berarti satu aja, nggak usah kasih titik karena di belakang titik ini harus ada 3 angka di belakangnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kan tadi tulis nih, tadi tulis 10.000. Nah, oke, angka yang pertama udah nih. Nah, angka 1 yang kedua ini tulis 1 dulu. Nah, ini ngebelakangin angka 5, 5 dan 2. Ada berapa angka tuh? Ada 3. Tulis 3. 1 2 3. Jangan lupa nih, dari kanan kita tulis, hitung 1 2 3 titik. Nah, 1000. Tulis 1000 di sini. Gitu. Maaf. Jadi apa namanya? Nah, jadi ini 1000. Nah, terus ditambah lagi. Nah, di sini ada angka 5 nih. Angka 5 pertama itu ngebelakangin 2 angka.
ini sama ini. Otomatis kita tulis 500. Karena kalau di belakangnya ada 2 itu berarti ratusan. Gitu. Aku pindah ke bawah aja ya, ditambah. Nah, biar ya harus deh, aku geser aja nih. Nah, terus di sini ada angka yang kedua nih, 5 kedua ini angkanya itu ada di belakangnya cuma 1. Otomatis dia masuknya ke 50-an. Ditambah 50 gitu. Terus yang terakhir satuan. Satuan ini ya 1 aja gitu. Nah, jawabannya 2 gitu. Hasilnya berapa? Hasilnya kalau kita tambah-tambahin secara biasa ya berarti 500 ditambah 10.000 ditambah 100 tambah 1.000 ditambah 500 ditambah 50 ditambah 2. Hasilnya adalah seperti ini. 511.552 seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. Nah, ini ada soal yang kelima. Ini cukup menantang ya soalnya. Insya Allah adik-adik pada bisa lah. Ini mah mudah. Langsung aku baca soal dulu ya. Di perpustakaan sekolah ada 12 rak buku. Setiap rak berisi 80 buku. Buku-buku tersebut dikelompokkan dalam kategori ada ensiklopedia, ada sastra, ada ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu agama. Berapa banyak buku dalam setiap kategori? Bila jumlah buku untuk setiap kategori sama banyak. Nah, kita harus cari dulu nih. Diketahui, ditanya, dan jawaban. Diketahui ada apa nih? Di sekolah ada 12 rak buku nih. Nah, ingat nih, di sekolah ada 12 rak buku. Nah, satu rak bukunya ada 80 buku. Jadi ada berarti satu rak buku 80. Berarti kalau 12 rak buku ada berapa nih? Gitu, nanti dulu. Nah, terus dikasih tahu lagi, ada kategori yang namanya ensiklopedia, sastra, ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu agama gitu. Terus ditanya sama dia, banyak buku dalam setiap kategori dan jumlahnya sama gitu. Jumlahnya sama nih, ini kita harus ingat sama kata-kata yang jumlahnya sama. Ini udah pasti kita tahu berapa jumlah, caranya gimana. Nah, sebelum itu aku kasih tahu dulu deh. Jadi di sekolah itu kan ada 12 nih. Ada 12 rak buku. Setiap satu rak buku ada 80. Otomatis caranya adalah 12 dikali 80. Gitu. Kenapa? Karena ada 1, 2, 3 dan jadi ada 80, ada 80, ada 80 gitu. Cara gampangnya adalah 12 dikali 80. Kita cari dulu. Ini step pertama ya, jalan pertama. 12 kali 80. Kalau kayak gini tuh caranya gampang. Kamu tulis dulu sini nih, 12 dikali 8. 8 kali 2 16, 8 kali 1 8 tambah 1 9. Nah, nolnya nih, nol yang tadi di sini itu baru dipindahin ke sini. Gitu. Karena kalau ada 0, kamu simpen dulu aja, simpen gitu. 12 kali 8. Gitu. Nanti kalau udah baru dikelarin ada berapa nol nih? Ternyata ada 1 nol doang, masukin di paling belakang. Nah, hasil 960. Tulis di sini 960. Coba aku hapus dulu ya. Lanjut nih. Ini sama ini udah ketemu nih. Nah, terus ada berapa kategori buku sih? Ada ensiklopedia 1. Nih, ada 1, ada sastra 2, ilmu alam yang ketiga, ilmu sosial yang keempat, dan agama 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus ditanyakan banyak buku dalam setiap kategori dan jumlahnya sama. Nah, jadi itu karena dari 90 buku ini, ya kan? Terus dimasukin ke kategori yang ada di sini nih. Nih, yang ada di sini. Kategorinya ada berapa? Kategorinya ada 5. Otomatis step yang kedua nih, ini aku kasih tanda panah ya. Setelah ini adalah 960 dibagi 5. Jadi ada 960 buku ini dibagi ke 5 jenis buku ini. Ada ensiklopedia, sastra, ilmu alam, ilmu sosial, dan agama. Hasilnya berapa? Coba kita pakai cara ini ya, pakai cara ya, ini rumusnya. 960 dibagi 5. 9 jadi gini, adik-adik harus tahu cara pembagian itu harus dari awal dulu, dari yang paling kiri, dari paling besar ini.
Ternyata angka 9 ini lebih besar daripada angka 5. Otomatis adik bisa mikir nih, perkalian berapa atau perkalian berapakah yang mendekati angka 9 gitu. Kalau 5 kali 2 kan 10 ya, sedangkan 10 itu di bawah 9, berarti bukan. Kira-kira di bawah 9 ada nggak ya perkalian 5? Ada. Kali berapa? Ya kali 1 gitu. Jadi terus ada ketemu satu nih. Akhirnya adik-adik dikali rumusnya 1 kali 5, 5. Nah, terus turun. Jawabannya jadi dikurang nih. 9 kurang 5 berapa? 4. Nah, 46. Turunin angka satu angka dulu gitu. Jangan langsung 60-nya. Gitu. Nanti adik-adik tinggal lihat nih. Kan 4 nggak bisa bagi 5 nih. Makanya diturunin angka 6. Ya kan? Gitu. Terus angka 46 nih. Adik-adik harus tahu 46 itu biasa nggak sih dibagi 5? Oh, nggak bisa nih. Coba kira-kira di bawah angka 46 ada angka perkalian 5 ada nggak? Oh, ada Kak. Angkanya 9. Kenapa? Karena kalau 9 dikali 5 45. Nah, akhirnya dikurang nih 1. Nah, ini akhirnya kan 1 nggak bisa bagi 5 nih. Turunin deh yang terakhir nih. 0 turun. Nah, jadinya 10. Nah, 10 ini adalah kelipatan 2 dari 5. Otomatis di sini 2 jawabannya. 5 kali 2 berapa? 10. Hasilnya 0. Oke, berarti sudah selesai nih di sini. Nah, jawabannya 192. Tuh di sini 192. Nah, gitu. Jadi jalan ceritanya adalah adik-adik dikali dulu 12 kali 80, hasilnya 960. Terus ada 960 buku nih. Dibagi dalam 5 kategori atau dalam 5 tempat gitu. Ada 5 kotak terus dibagi-bagi. Nah, ternyata setiap kotaknya atau setiap kategori buku ini itu ada 192. Nah, jawaban 192 itu ada di jawaban C. Nah, sudah deh. Oke, itu aja dari aku. Sekian dari aku. Terima kasih. Harapannya nanti di kelas kalau yang nggak paham langsung tanya ya. Itu aja dari aku. Semoga sesi belajar kita nanti produktif dan menyenangkan. Selamat datang di Matematika kelas 6. Aku tutup ya dengan baca salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.